Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, risiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat.